Wa yajibu izalatun nasin lam yukfa anhu bi izalatil aini min ta'min wa launin wa rihin bil ma'il mutahhiri. Makanya ketika kita mau melaksanakan sholat, perhatikan yang tadi, tubuh, badan kita, pakaian kita, tempat yang kita mau gunakan untuk sholat, dan apa yang dibawa kita ketika sholat harus dalam keadaan suci dari najis. Kalau tahu bahwa itu najis, bagaimana? Ya ganti pakaian. Kalau umpamanya badan kita yang terkena, ya kita mensucikannya. Ya, yang terbaik ya kita harus tahu caranya mensucikan najis. Dalam kitab-kitab diterangkan bahwa yang namanya najis ini kan ada 3 ya kan? Najis mughalladah, najis mutawasito, najis mukhaffafah. Masing-masing itu kita harus tahu. Oh, ini najisnya najis mughalladah, ini najisnya mutawasito, ini najisnya mukhaffafah. Terus kita juga harus tahu caranya. Masing-masing dari 3 itu cara mensucikannya berbeda-beda. Nah, kita bahas yang pertama ya. Najis yang namanya najis mughalladah. Najis mughalladah apa sih? Najisnya anjing dan babi. Ingat, kalau ayam itu yang najis itu darah dan kotorannya dan sebagainya kan, ayam, kucingnya sama. Tapi kalau najisnya anjing dan babi itu semuanya, seluruh tubuh, kotorannya, darahnya dan sebagainya, pokoknya yang ada di dalam anjing dan babi itu najis. Jilatannya najis, kencingnya najis, tubuhnya kalau basah najis. Ini kalau anjing dan babi. Beda dengan kambing. Kalau kambing kan kotorannya yang najis. Kalau kita menyentuh kambing, kecuali kita yakin itu tadi kena najis ya, tapi secara kan nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau anjing dan babi seluruh tubuhnya mengeluarkan najis mughalladah. Ini yang pertama. Yang kedua, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu apa sih? Najisnya anak kecil atau bayi yang belum berumur 2 tahun. Air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang cuma makan atau minum ASI, yang cuma makan minum susu saja. Pertama, air itu najisnya namanya najis mukhaffafah. Air kencing. Berarti kalau bukan air kencing, ya berarti bukan najis mukhaffafah. Tapi nya atau darahnya ini bukan najis mukhaffafah. Terus bayinya bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan bagaimana? Kalau bayi perempuan itu berarti najisnya bukan najis mukhaffafah. Terus berumur 2 tahun. Kalau seumuran Angga, umuran 16 tahun ya berarti bukan najis mukhaffafah. Saya kan dulu bayi ya dulu, sekarang kan udah gendut segitu ya, najisnya najis mutawasito, anggapnya bayi-bayi. Najis mukhaffafah. Yang selain itu ya berarti najis. Terus belum berumur 2 tahun, belum berumur, cuma makan ASI atau air susu saja. Kalau sudah makan gedang, nasi, bakso ya bukan, nah kerupuk
Ya berarti yang tujuannya untuk makanan pokok makanan ya. Ini berarti bukan najis mukhafafah. Nah, selain najis mukhafafah dan mughalladhah itu namanya najis mutawasito. Ini banyak sekali kalau mutawasito, darah, utah-utahan, kotoran yang keluar dari alat kelamin depan atau kelamin belakang kecuali air mani, ya kan? Nanah, batang, bangkai kecuali bangkainya ikan, belalang dan manusia bukan najis. Ingat yang namanya bangkai itu apa sih? Bangkai itu najis kecuali bangkainya apa? Ikan, belalang dan jenazah manusia. Itu kalau mati ya suci. Bangkai itu artinya hewan yang mati yang tidak boleh dimakan. Semuanya itu namanya bangkai. Itu najis. Seperti ular. Ular kok mati? Ya berarti bangkai. Walaupun disembelih, ada ular disembelih ya tetapnya jadi bangkai dan najis dan tidak boleh dimakan. Kucing disembelih ya tetap bangkai. Ini kan saya sembelih Pak kucing itu. Ya kucing kan haram dimakan. Ya berarti tetap najis dan tidak boleh dimakan karena haram. Atau sebenarnya hewannya boleh dimakan tapi karena matinya tidak disembelih secara syariat ya. Ini berarti najis menjadi bangkai. Contoh ada ayam ketabrak motor ya bangkai. Ayam kena kok ya, kena penyakit akhirnya lepek-lepek mati ya jadi bangkai. Angga nabrak sapinya mati ya jadi bangkai. Angga ketabrak sapi, angganya bangkai tapi tidak najis. Kalau manusia kan mati tidak najis. Karena sapi ketabrak. Nomor gede. Nah, ini najis bangkai. Terus juga kita harus memperhatikan yang namanya najis itu ada istilah najis ainiyah dan juga najis hukmiyah. Najis ainiyah apa sih? Najis yang punya bentuk juga warna, rasa dan bau itu namanya najis ainiyah. Semuanya najis baik mukhafafah, mughalladhah, mutawasit itu ada istilah itu ainiyah dan hukmiyah. Najis ainiyah itu artinya najis yang punya bentuk, warna, rasa dan bau, ada bentuknya, ada zatnya. Kalau najis hukmiyah itu bagaimana? Sudah tidak terlihat, bentuknya tidak ada, warna, rasa dan baunya juga tidak ada. Kita contohkan begini. Umpamanya ada air kencing anjing, ada anjing lewat terus kencing di pakaian ada pakaian kita yang terjatuh di jemuran, ternyata ada anjing lewat terus kencing di situ, berarti najisnya najis mughalladhah. Karena masih ada basah-basahnya air kencingnya anjing tadi, berarti najis itu namanya najis ainiyah, ya kan? Najisnya najis ainiyah. Ternyata umpamanya ada lagi angga juga jemur sarung, ternyata dilewati oleh anjing, ternyata anjing kencing di situ. Angganya lagi plesir ke Brunei, ke Singapura 3 hari. Baru pulang perjalanan 1 minggu baru pulang. Billy bilang enggak, tadi sarungnya dikencingi anjing. Setelah dilihat sudah kering, sudah ditinggal 3 hari, kan? Mana Bill? Enggak ada. Yang saya kemarin si Rane mangkat maring Brunei sih,
kan? Ini sudah tidak ada bekas air kencing anjingnya. Di bau juga nggak ada. Ini namanya najis hukmiyah. Karena warna, rasa dan baunya sudah tidak ada. Nah, caranya bagaimana kalau kita mau mensucikan najis ainiyah? Ya berarti dihilangkan dulu bentuk, warna, rasa dan baunya itu. Setelah itu baru disiram sesuai dengan kenajisannya. Artinya maksudnya, contoh umpamanya kita mau tadi pakaian kita dikencingi oleh bayi kita yang bayi laki-laki, nanangnya nguyuh. Kalau mau mensucikan ya kita lap dulu dengan gombal kering atau tisu kering, ya kan? Jangan tisu yang basah ya, tisu yang kering. Kalau tisu yang basah itu berarti dicampur, tisu yang kering aja. Nah, setelah itu karena yang namanya najis mau apa itu caranya cukup dengan yang penting basah, ya kan? Tidak harus dengan air yang mengalir, pokoknya basah saja, ya kan? Itu namanya cara mensucikan najis mukhaffafah. Kalau najisnya najis mughalladha berarti ya disiram dengan air, ya, yang suci mensucikan 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Itu cara mensucikan najis mughalladha. Tapi kalau bentuk, warna, rasanya sudah hilang. Tapi makanya ketika ada air kencing jangan langsung disiram. Tadi ada anak kita kencing di lantai atau di musola, jangan langsung disiram, ya. Tapi dilap dulu. Kalau sudah dilap kering, kira-kira sudah kering lah, ya kan? Baru disiram dengan menggunakan air, ya kan? Ada darah di masjid, ini biasanya kemit-kemit juga harus tahu cara mensucikan najis. Ada darah di situ atau ada kotoran hewan atau kotoran manusia di masjid, ya dilap dulu itunya, ya kan? Dihilangkan dulu kotorannya, dilap, baru disiram. Jangan langsung disiram. Masih ana ireng-irengnya bekas tembeleng ayamnya umpamane langsung disiram. Ya najisnya ora hilang-hilang, malah tambah mendi-mendi kena. Nah, ini supaya kita tahu cara mensucikan najis. Jadi cara paling mudahnya tadi, kalau memang najis ainiyah ya berarti dihilangkan dulu itu bentuk, warna, rasa dan baunya. Dilap. Kok masih ada warna merah-merah darah itu, ya disabun atau digosok dulu, ya kan? Dikasih sabun, digosok, disikat supaya warna, rasa dan baunya hilang. Setelah itu disiram. Sebenarnya boleh tinggal disiram, cuma bekas-bekasnya itu loh ya. Yang airnya kalau masih langsung najisnya langsung disiram itu langsung hilang sih ya suci semua. Tapi kalau bekas-bekasnya itu masih ada di situ langsung disiram, kan najisnya yang asalnya segini akhirnya karena disiram belum bentuk, warna, rasa dan baunya belum hilang, akhirnya kan tambah nyebar. Cara mensucikan najis kalau najisnya najis ainiyah. Terus yang namanya najis kalau yang disiram
Nah, kalau memang airnya itu air yang sedikit, ini contoh pakaian ya, contoh dalam pakaian. Kalau kita yang menyiramnya itu pakai air seember, air secibuk, itu berarti jangan pakaian yang terkena najis itu dimasukkan ember, tapi embernya, air yang di ember itu disiramkan ke pakaian yang terkena najis atau apa sajalah yang terkena najis. Ini kalau airnya air yang sedikit. Makanya kita ketika mencuci pakaian diperhatikan. Memang yang namanya pakaian kita ini walaupun dipakai sehari-hari kan belum tentu kena najis. Memang belum tentu kena najis, tapi kemungkinan kena najisnya juga ada. Karena kadang kita mencuci pakaian itu dicampur dengan pakaian yang lain, kan? Pakaian anak, pakaian bocah campur jadi siji, atau pakaian kita yang digunakan untuk bekerja, yang biasa untuk apa saja ketika mencuci kan dicampur jadi satu, ya kan? Kita juga harus tahu cara mencuci pakaian, bukan hanya bersih tapi juga suci. Kalau pakaian kita yang kita gunakan untuk sholat ketika mencucinya salah, akhirnya sepertinya bersih tapi mengandung najis. Ini kan bahaya. Ingat, yang namanya bersih ya bersih, yang namanya suci ya suci. Maksudnya apa? Bersih belum tentu suci. Ingat, bersih belum tentu suci. Suci ya belum tentu bersih. Bukan suci mesti bersih ya, enggak. Kadang kita ini masjid kadang karena di kemite males nyapu, akhirnya kan debunya pirang-pirang, kan kotor, daun-daun berserakan masuk, males nyapu, kotor. Tapi karena orang najis, kotor tapi suci, kan? Tapi rumah kita yang karena ketika kita ada najis cuma dipel, dilap, tidak disiram, kan bersih. Apalagi pakai wipol atau apa, pakai pembersih lantai itu kan, itu bersih wangi tapi najis. Bersih tapi najis karena tidak tahu cara mensucikan najis. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai itu ya. Makanya ketika kita sholat ini ya hati-hati. Pertama nanti ya, kalau kalian ini mencuci pakaian, ya mencuci pakaian itu juga harus tahu caranya. Ini yang cara yang terbaik dan paling mudah, cara terbaik dan yang paling mudah. Ketika kita mau mencuci pakaian, kita sucikan dulu sebelum dicampur dengan sabun, ya. Namanya kita siapkan tempat yang sudah kita mau gunakan untuk apa? Mencuci pakaian. Kita pakai pasok, sudah dibilas pasoknya. Terus pakaian yang kita mau cuci, kita umpamanya ada keran, pakai keran, kita kucek dulu, disiram dengan keran itu, baru masuk. Berarti pakaian kita ini sudah suci walaupun masih kotor, ya. Mungkin masih ada noda debu, masih belum dikucek dengan sabun sih, ya kan? Tapi sudah suci. Setelah itu kalau sudah masuk semua, nah kan? Kira-kira sudah suci semua, baru dicampur dengan sabun, ya kan? Kalau sudah, kita tinggal menghilangkan bekas sabun kita dengan disiram, ya kan?
dan sebagainya. Ini walaupun kita setelah dikucek dengan sabun, setelah itu dibilas, dibasuh lagi, nggak ada masalah, ya kan? Karena pakaian kita ini sudah suci. Cara yang paling mudah. Atau umpamanya nggak seperti itu ya, bilasan terakhir lah. Ketika bilasan terakhir itu kita siram pakai cepon bodak itu yang besar, terus masukin semua, terus kita siram dengan air. Disiram dengan air. Karena kadang orang awam itu tidak tahu cara mencuci pakaian yang benar. Asal bersih baik penting, tapi tidak memperdulikan ini cara supaya pakaian itu bukan hanya bersih tapi juga suci. Karena kalau laki-laki ini kan kadang kalau sholat itu kan pakaiannya biasa kan, pakai celana, pakai pakaian biasa, kadang pakai kaos. Ya, tapi kalau perempuan kan paling mukenahnya kadang kan. Itu tapi kan tetap pakai pakaian dalam kan. Walaupun pakai mukena kan pakaian dalamannya itu juga harus dalam keadaan suci. Maka yang terbaik kita juga harus tahu cara mencuci pakaian, bukan hanya bersih tapi juga suci. Tubuh kita juga harus seperti itu. Kita harus juga tahu cara mandi yang benar, bukan hanya bersih tapi juga suci. Kalau kita mencuci sesuatu yang lain juga, tempat itu juga harus tahu cara membersihkan dan juga mensucikan. Ini penting ya, walaupun kadang diremehkan bab-bab ini. Makanya terutama perempuan yang bagiannya nyuci pakaian harus tahu cara mencuci pakaian yang bersih dan suci. Kadang kalau airnya sedikit ini nggak boleh. Yang namanya pakaian dipaso, airnya dipaso terus pakaiannya dimasukkan ke paso itu ember besar itu ya. Ini tidak mencucikan, tidak mensucikan. Memang bersih enak dikucek, ya kan? Tapi tidak menghilangkan najis. Cara kalau airnya sedikit harus disiramkan. Makanya kalau itu dibilas, ya, airnya diguyur atau disiramkan ke pakaian yang kita cuci. Jangan masukin ke paso terus masukin ke ember air terus masukin pakaian itu, bukan. Airnya karena sedikit harus disiramkan. Ini kalau kita pakai mencuci pakaian yang manual, pakaian mencuci yang manual. Tapi kalau kita pakai mesin cuci, kan? Seperti mesin cuci. Ini kalau kita punya bayi, ya bayi ini kan biasanya cerat-cerat, ya kan? Kencingnya di situ, nya kadang, ya kan? Kalau masih bayi ini kayak kita pisah. Kalau orang dulu ini kan ada tidak pakai pampers, ya kan? Kadang pakaiannya itu kan bayi itu kan kalau nempel. Ini kan intinya kalau bayi itu ya sebaiknya dipisah. Karena ini kadang masih ada najisnya, itu najis ainiyah, kan? Najisnya najis ainiyah. Beda kalau anak-anak kita atau kita pakaian kita ini kan biasanya ya kotor-kotor saja. Umpamane kena najis ya langsung
sucikan kan. Ini kalau kita pakai mesin cuci, nah ini kita masukkan ke tempat yang mencuci itu. Kan biasanya mesin cuci kan ada dua, satu pengering, satu yang mencuci kan, ya kayak sebelum diisi air. Sebelum mesin cucinya itu diisi air, masukin saja pakaian yang mau kita cuci, masukin semua, ya kan? Setelah itu baru keran kita dibuka, diisi air, ya kan? Terus sampai kira-kira penuh. Ya, setelah itu diputer, kucek, jangan dicampur dengan sabun dulu. Ini kalau kita pakai mesin cuci, jadi masukin pakaian yang kotor yang kita mau cuci, sudah kira-kira ini cukup nih. Nah, apakah kebekannya berat ini mesin cuci, pokoknya kita masukkan. Setelah itu baru diisi dengan air, jangan kebalik, diisi air terus, diisi air, baru airnya pakaiannya baru dimasukin. Ini cara yang paling mudah itu. Jadi pakaian yang kita mau cuci masukin ke tempat itu, baru diisi dengan air. Kalau sudah kira-kira penuh, dikucek, diputar. Nah ini berarti pakaian yang tadi itu sudah suci, sudah suci walaupun belum bersih, kan ya? Anggap pakai nada putar-putar mesin cuci. Alhamdulillah bagus. Dikasih mesin cuci. Ini caranya seperti itu ya. Masukin pakaian kotor. Setelah itu baru diisi dengan air. Setelah itu jangan dicampur dengan sabun dulu. Kunci muter dikit. Nah, pirang-pirang puteran lah. Setelah itu baru dicampur dengan sabun. Nah ini berarti air yang tadi yang sebelum dicampur dengan sabun, pakaiannya itu sudah hilang najisnya, sudah suci. Baru setelah itu pakai sabun, diputer, terus dibilas, terus dikeringkan, ya kan? Langsung dijemur. Itu berarti cara yang paling mudah ketika kita mau pakaian kita di samping bersih juga suci. Kalau kita pakai mesin cuci, kalau pakai yang tadi dikucek pakai tangan, ya itu tadi dibilas dulu, atau pakai bilasan terakhir lah yang paling penting. Ini juga disiramkan, jangan dimasukkan ke pasor, supaya kita pakaian kita tadi suci dan bersih. Bukan hanya bersih tapi juga suci.